Perkenalkan, nama saya Adela Elizabeth. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang analisis tapak Pusdiklat Administrasi. Site berada di daerah DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang menjadi pusat bisnis, politik, kebudayaan, dan tempat berdirinya kantor-kantor pusat. DKI Jakarta memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 350 mm dan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Letak tepat site ini berada di Jalan Muhammad Kafi 1, nomor 122-6, RT 6 RW 1, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Luas tapak ini memiliki luas 5.000 meter persegi dengan KDB 50%, sehingga KDB bangunan yang bisa dibangun yaitu 2.500 meter persegi dan KLB-nya yaitu 1,5, sehingga KLB maksimum pada bangunan ini yaitu 7.500 meter persegi. Batas tapak site pada arah utara yaitu Jalan Marga Satwa, Jalan Sagu, Jalan Jo, Jalan TB Simatupang, dan Jalan Poltangan. Dan pada arah selatan berbatasan dengan pilar batas yaitu Desa Pondok Cina Kukusan, Tanah Baru, Kota Madia, Depok. Lalu Gandul, Kecamatan Sawangan, Bogor. Pada arah timur berbatasan dengan Kali Ciliwung, dan pada arah barat berbatasan dengan Kali Krukut. Jumlah lantai pada bangunan ini 5-7 lantai. Masa bangunannya itu bersifat majemuk dan topografinya itu berkontur, dan setiap konturnya memiliki perbedaan level 1 meter. Saya mengambil set A. View yang saya lihat, sisi utara berhadapan dengan rumah warga, sisi timur berhadapan dengan Jalan Muhammad Kafi 1, sisi selatan Jalan Aseli, sisi barat rumah warga, dan terdapat gang kecil. Tanggapan menurut saya yang saya lihat dari Google Earth, pada sisi sebelah selatan mendapatkan sisi lebih bagus daripada sisi lainnya, karena lebih tertata rapi dan tidak terlalu padat. Dan berdasarkan solusi yang saya simpulkan, bangunan akan menghadap kepada sisi selatan karena selain kebutuhan view, tentu juga karena pengaruh matahari, dan saat kendaraan ingin mengakses untuk masuk ke site agar tidak menimbulkan macet karena sisi selatan lebih sedikit kendaraan yang melintas. Kan yang saya lihat, analisa mataharinya yaitu sinar matahari berasal dari timur dan barat. Tapak menghadap ke arah timur yaitu asal matahari terbit. Penerangan alami dapat digunakan pada siang hari yang dapat menghemat energi. Lalu radiasi panas dan terik dapat menyilaukan. Panas matahari dapat mempengaruhi kenyamanan termal pada tapak ataupun bangunan. Tanggapannya menurut saya, intensitas matahari akan langsung menyorot pada bagian sisi timur pada pagi hari. Seperti bisa dilihat, pada pagi hari sisi timur terkena matahari langsung dan menimbulkan bayangan pada sisi barat. Dan pada barat atau sore hari, bayangan berada di sisi timur dan matahari menyorot di sisi barat, yang akan menimbulkan efek panas dan pemborosan listrik. Solusinya menurut saya, bangunan diutamakan menghadap ke sisi selatan, dan lebih mengutamakan kaca pada sisi selatan dan utara, serta pada sisi yang terkena matahari secara langsung dan terdapat bukaan, maka akan menggunakan second skin untuk mencegah matahari terkena secara langsung. Pada sisi yang terkena langsung, luasannya lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak terkena langsung, dan bangunan akan terbagi atas beberapa masa untuk pencahayaan mudah masuk ke dalam bangunan. Berdasarkan analisa akses dari luar tapak, site dapat diakses oleh motor atau ojek online, mobil dan taksi online, angkot, dan jalan kaki. Bisa dilihat, jika menggunakan angkot, bisa menggunakan berbagai macam angkot yang seperti saya tunjukkan. Dan tanggapannya menurut saya sudah cukup mudah untuk diakses, karena bisa dilalui oleh motor, mobil, angkot, dan pejalan kaki. Tetapi memang mungkin agak sulit untuk dilalui oleh bus besar karena jalannya yang hanya berukuran untuk 2 mobil dan motor. Dan dengan begitu akan menimbulkan macet. Lalu solusinya menurut saya, menggunakan jalan di sisi selatan untuk mengakses masuk ke site atau parkiran. Karena pada sisi selatan itu kendaraan lebih sedikit yang berlalu lalang, sehingga tidak akan menimbulkan kemacetan. Analisa kebisingan, saya membaginya atas beberapa warna, yaitu pada warna orange saya menandakan untuk
kebisingan tingkat tinggi, warna hijau kebisingan tingkat sedang, dan pada warna biru kebisingan tingkat rendah atau tenang. Pada sisi timur, saya menandakannya dengan sisi oranye karena berhadapan langsung dengan Jalan Muhammad Kaffi yang banyak dilalui pengendara. Lalu pada sisi selatan, saya memberinya dengan warna hijau, yaitu kebisingan tingkat sedang karena berhadapan dengan Jalan Aseli yang merupakan jalan alternatif yang tidak terlalu banyak dilalui oleh pengendara. Lalu pada sisi barat, saya juga menandakannya dengan warna hijau karena hanya berhadapan dengan rumah warga dan terdapat gang kecil, sehingga tingkat kebisingannya hanya sedang. Lalu pada sisi utara, saya menandakannya dengan kebisingan tingkat rendah karena hanya berhadapan dengan rumah-rumah warga, tidak terdapat jalan atau akses apapun. Pada analisa kebisingan, tanggapannya menurut saya yaitu diperlukannya pengaturan ruangan terhadap sisi-sisi terjadinya bising. Seperti ruangan yang memerlukan ketenangan, maka ditaruh di sisi kebisingan yang rendah dan diperlukannya peredak kebisingan pada site. Solusinya yaitu seperti lihat, saya membuat zoning untuk tapak itu dibagi atas pertimbangan kebisingan kegiatan dan kebisingan pada sekitar tapak. Lalu dalam meredakan kebisingan bisa dengan menggunakan pagar yang terbuat dari batu, alam, atau tanaman. Lalu bisa juga menanami pohon di sisi terkena bising sehingga sebagai buffer dan sebagai penyaring debu. Lalu untuk mengurangi penggunaan paving block, karena paving block dapat memantulkan suara. Atau kalau menggunakan paving block biasa bisa diganti dengan grass block karena di dalamnya terdapat rumput yang bisa sebagai pereda bising. Berdasarkan analisa angin yang saya dapatkan, angin berhembus dari arah utara menuju sisi selatan pada malam hari yang merupakan angin laut, dan pada siang hari sampai sore hari angin berhembus dari arah barat ke timur atau merupakan angin segala arah. Ini adalah contoh sumber info angin yang saya dapatkan dari BMKG tentang keadaan cuaca serta iklim daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan info yang didapat, diketahui bahwa rata-rata kecepatan angin 10 km per jam. Tanggapan untuk analisa angin menurut saya yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan angin pada pagi sampai siang hari akan membantu sirkulasi dalam bangunan, sehingga akan mengurangi pemakaian listrik di bangunan itu sendiri. Lalu solusinya bisa dengan membuat bangunan terbagi atas beberapa massa sehingga angin bisa masuk dengan menyeluruh, sehingga sirkulasi di ruang-ruangan juga baik. Lalu terdapat bukaan di segala sisi agar sirkulasi dalam bangunan tetap terjaga kenyamanannya dengan pemanfaatan ventilasi silang. Lalu solusinya juga bisa pada area yang anginnya terlalu kencang diberi pohon sebagai buffer. Lalu pada bagian atas bangunan, untuk meminimalkan angin kencangnya dapat dengan cara mengecilkan bukaan atau dengan memasangkan secondary skin pada bangunan itu. Pada analisa vegetasi di site, dapat dilihat bahwa pada jalan Aseli yang saya lingkari atau sisi selatan lebih banyak ditumbuhi oleh pohon daripada di sisi Jalan Muhammad Kaffi atau sisi timurnya. Lalu tanggapan menurut saya, pada site bangunan akan diberi vegetasi di sisi-sisinya untuk menghalangi matahari masuk secara langsung sebagai buffer untuk bising dan sebagai pemecah angin atau menambah kesejukan pada lingkungan. Jenis tanaman yang akan saya gunakan yaitu yang pertama ada perdu, lalu sebelahnya itu tumbuhan pohon ketapang, sebelahnya lagi pohon angsana. Pohon angsana ini dapat mengurangi polusi, dan pada pohon ketapang dapat sebagai pemecah angin. Pada analisa kontur yaitu kontur berbentuk berundak-undak seperti sawah memiliki perbedaan level 1 meter setiap tingginya. Kontur menurun dari arah timur ke arah barat. Tanggapannya menurut saya, perbedaan kontur tidak terlalu tinggi, jadi tidak diperlukannya dinding penahan. Bentuk kontur mendukung untuk menggunakan split level.
Lalu diperlukannya struktur yang kuat dan tepat karena berbentuk kontur. Lalu solusinya menurut saya, terdapatnya split level sebagai penghubung antar bangunan atau ruangan. Lalu penggunaan strukturnya yaitu harus sesuai bangunan dengan bentuk dan struktur yang sesuai dengan kemiringan yang tidak banyak merubah kontur lahan alaminya. Lalu menggunakan tipe pondasi dan struktur yang sesuai dengan kondisi kemiringan lereng seperti yang saya tunjukkan contoh-contoh gambarnya. Bangunan ini saya menggunakan konsep hidden. Saya menunjukkan hiddennya itu pada masuk gerbang tidak terlalu terlihat apa di belakang bangunan tersebut. Jadi seperti tertutup dan tujuan akhir lorong tersebut pun tidak tahu ada apa. Nah, itu hidden dan membuat orang penasaran. Dan juga dari bentuk bangunan terlihat seperti di dalam tanah atau seperti terlihat struktur cat and fill. Dan berikut ini foto-foto yang menurut saya sebagai referensi bangunan saya. Inilah bentuk-bentuk kontur yang pada side. Yang sebelah kiri itu menunjukkan tampak kontur dengan lingkungan sekitarnya dan sebelah kanan menunjukkan tampak kontur pada side-nya. Pada block plan ditunjukkan bahwa terdapat bangunan yang bersifat private, semi-public, dan public. Private ditaruh di agak sebelah belakang. Dan pada perspektif ini dapat dilihat terdapat 3 gubahan massa yang saya buat. Inilah bentuk tampak-tampaknya dari massa tersebut yang saya buat. Pada akses parkiran, arah masuk bangunan berada di Jalan Aseli. Parkirnya itu saya taruh di belakang bangunan agar tidak mengganggu dan tidak terkesan berantakan jika dilihat orang saat masuk. Lalu inner court itu berada di sisi belakang gedung. Inner court ini berfungsi sebagai ruang-ruang duduk, berjemur pada pagi hari. Inner court ini juga berfungsi memberikan view di dalam tapak, sehingga dari dalam gedung bisa dilihat view-nya ke inner court. Demikian penjelasan dari saya tentang analisa-analisa pada site dan konsep bangunan saya, serta bentuk gubahan massanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.